Newsman Opinion. Mitra bisnis, KPK telah menetapkan Rektor, Wakil Rektor, Ketua Senat Universitas Lampung, serta Cendekiawan Lampung sebagai tersangka kasus suap dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Jalur mandiri adalah sistem penerimaan mahasiswa baru universitas negeri yang diselenggarakan sendiri oleh universitas yang bersangkutan. Sejumlah pihak menilai jalur mandiri ini rawan disalahgunakan karena bersifat lokal dan dianggap tidak transparan. Sementara saat ini jalur mandiri adalah salah satu sumber dana untuk peningkatan kualitas kampus. Apa komentar Anda mengenai kasus suap di jalur masuk mandiri ini? Ini kan masa korupsi kan, masa duit kan. Dulu ada filmnya si Doa Anak Betawi, Benyamin Sueb. Dia ngomelin Mandra, kalau duit itu gak ada gelar dong gak ada jabatan, bisa hilang, bisa kacau. Benar juga, karena duit itu tokoh agama semua bisa kacau. Ada omelin Mandra, gitulah, apalagi negeri kan. Berjamaah deh di Indonesia, apalagi hukum kita nggak tahu mana yang benar. Itulah, terima kasih. Wujud dari terbatasnya universitas negeri ya buat anak-anak muda kita. Jadi kan universitas negeri apalagi yang favorit itu mungkin tidak lebih dari 10, termasuk salah satunya Universitas Lampung ya, sehingga orang berebut-rebut ke universitas itu, sehingga mungkin buat Kementerian Pendidikan cobalah dilihat universitas swasta yang ada di tiap provinsi itu dikonversi menjadi negeri, mungkin dengan sebuah mekanisme apa gitu, sehingga banyak anak-anak kita yang ingin misalnya dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia, kalau di tiap provinsinya ada 4 atau 5 universitas negeri, maka tidak akan terjadi semua orang berebut ke satu tempat, karena berebut inilah yang menyebabkan muncul orang yang nekat untuk menyogok dan ada oknum yang mau menerima sogok karena terjadi perebutan gitu. Coba kalau di setiap provinsi itu ada 4 atau 5 universitas negeri, kapasitasnya tidak terbatas, itu mengecilkan resiko. Jadi yang dihukum tetap dihukum, tapi tahun ini dan tahun ke depan coba ditambah jumlah universitas negeri. Terima kasih. Ya, memang jalur mandiri atau jalur khusus ini memang kemungkinan sering diselewengkan oleh para pimpinan universitas dan orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk jual beli kursi bangku di universitas negeri. Dan ini biasanya dalam wujud uang pangkal atau uang lain-lain, tapi tidak pakai kwitansi dalam jumlah besar, sehingga mereka bisa masuk dengan cara-cara seperti itu. Dan ini memang harus diusut di semua universitas negeri yang ada ya. Akan tetapi perlu diingat, universitas negeri sekarang kan diberi kuota kurang lebih 50% untuk jalur mandiri. Nah, ini yang biasanya disalahgunakan oleh para pimpinan untuk universitas ataupun siapapun dekan yang terlibat misalnya atau dosen atau apapun untuk biasalah memberi uang lebih atau si calon siswa orang tuanya memberikan uang lebih untuk mendapatkan bangku kuliah negeri. Dari dulu seperti itu waktu dilakukan jalur mandiri. Nah, kemungkinan ini juga dialami oleh rektor lain, cuman belum ketangkap atau belum kusut kali ya, atau siapapun itu. Dan ini juga kan biasanya menyetornya namanya uang pangkal untuk masuk universitas negeri ini, tapi uang pangkal jadi besar sekali dan itu kadang tidak pakai kwitansi, jadi dia sulit dilacak. Nah, itulah sulitnya. Jadi ini harus benar-benar diperbaiki masuk universitas negeri negara ini. Kemudian seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, saya sih jujur saya kurang tahu mengenai dunia pendidikan. Cuma emang ya kalau saya sih prihatin ya terhadap para cara itu yang diduga terlibat dalam proses penerimaan mahasiswa jalur khusus ini gitu loh. Mungkin kita mesti lihat dari sisi pendapatan mereka gitu ya, apakah sudah layak selama ini. Ya bagaimanapun, seiman setebal apapun, kalau di depan nyata-nyata itu ada peluang gitu ya, makin ya akhirnya tergoda juga mungkin ya. Tinggal kita lihat dulu lah penghasilan para dosen, para petinggi universitas ini penghasilannya berapa gitu. Karena kalau tidak, siapapun pasti ditunggu ya, misalnya itu udah ada semua ditangkap ya kan, dihukum. Tapi ganti A, B, C, penggantinya juga akan sama dan ini akan terjadi di mana juga. Ya, makasih.
Iya, ini emang kacau nih perguruan tinggi sekarang nih. Artinya itu kan kasus yang korupsi ini memalukan, satu itu. Kedua juga memang sistemnya harusnya dirubah ya. Jadi kami yang di perguruan tinggi swasta tuh babak belur dengan sistem penerimaan yang bergelombang-gelombang ya. Dari undangan, SBMPTN, ada UTBK, jalur mandiri itu kan sebelumnya kan tuh pembodohan ke masyarakat ya. Artinya dia buka sebetulnya kuotanya tinggal berapa sih, tapi kan dari situ katakanlah tinggal 30 kursi gitu, tapi kan yang daftar ribuan. Nah itu uang pendaftaran berapa ratus juta itu gitu. Sampai akhirnya awal Agustus pun PTN itu masih terima mahasiswa baru gitu loh. Nah yang di perguruan tinggi swasta itu babak belur tuh nyari mahasiswa barunya gitu. Jadi makanya nggak heran dah kalau yang pada ujung-ujungnya kamu berani bayar berapa untuk masuk itu. Karena kan emang ujiannya kan itu formalitas aja. Ujung-ujungnya ditanya gajinya berapa, bisa bayar berapa gitu. Dan nanti kan hasilnya kalau yang dari teman-teman di PTN ngeluh juga sebenarnya yang jual-jual ini gitu, yang berani bayar aja, tapi kualitasnya jauh dengan yang bisa dengan di awal. Jadi mungkin pemerintah harus menertibkan juga Pak. Selain masalah tadi ada main uang itu juga yang di perguruan tinggi swasta dipikirkan gitu ya. Kalau dulu kan hanya satu sistem atau dua sistem, sekarang bergelombang-gelombang. Nah yang mandiri ini rawan nih, siapa yang mau ngontrol? Kan jadi penipuan juga. Kalau cuma seatnya 10 ya jangan dibuka lah 1 banding 100, kan itu kesian masyarakat. Biar uang pendaftaran itu jadi rahasia umum, itu jadi sumber income baru bagi PTN ya, mulai dari atas sampai bawah itu. Saya sih bilang ini ketiban sial aja, karena hampir semua universitas juga sama yang mengadakan jalur mandiri, sistemnya ya begitu semua gitu. Cuma saya nggak tahu persis apakah ini pungutannya itu pungutan resmi yang akan masuk ke universitas, atau sebagian masuk universitas, sebagian masuk kantong, atau kantong semua, ini yang nggak tahu. Karena memang pada dasarnya itu sangat nggak transparan gitu. Saya juga pernah mengalami hal yang sama gitu waktu beberapa tahun yang lalu, waktu anak mau kuliah itu. Intinya sih, masa pagi tes, sore sudah diumumin sekian ribu orang yang ikut, cepat banget gitu. Artinya ya sebenarnya itu hanya apa ya, kalau saya bilang hanya kamuflase aja, itu hanya padahal sudah ditentukan si A, si B, si C yang akan masuk gitu loh. Intinya nggak fair lah memang jalur mandiri ini kalau sistemnya seperti itu gitu loh. Dan itu sangat rawan dengan korupsi. Terima kasih. Kalau menurut saya ini jangan-jangan ini di tubuh perguruan tinggi negeri ini memang sudah terjadi persekongkolan juga gitu loh. Dan ini tugas memang dari Kemendikbud ya, Pak Makarim ya, untuk membenahi itu. Tapi kalau menurut prosedurnya saya rasa gampang sekali ya. Karena apa? Karena pertama itu syarat mandiri, berapa iuran harus disetorkan, itu harus dengan menggunakan e-billing lagi, kembali lagi dengan digital, dengan e-billing, dan tidak boleh tunai, tidak boleh cash, dan harus masuk ke bank. Kedua, itu namanya standar penerimaan mahasiswa baru harus melalui, apakah sudah melalui jalur tes juga? Harusnya melalui jalur tes juga, dan ada minimum, ada standar penilaian lulus tes. Kalau yang Maru itu lulus di atas 7,5 misalkan atau 8, dia harus minimal 7. Minimal 7, tidak boleh itu. Kalau memang mau dikatakan Universitas Negeri Indonesia ini lebih bagus, walaupun saya pribadi, walaupun bukan lulusan negeri, saya menilai lulusan negeri Indonesia belum tentu bagus, UI sekalipun, karena itu depend on the person. Menurut saya seperti itu. Saya pikir memang sekarang ini di Indonesia itu bukan hanya jodoh, maut, dan rezeki yang goib. Masuk UMPTN, masuk negeri juga goib sekarang ini. Masuk universitas negeri, masuk SMA negeri yang favorit itu goib. Nah, unsur goib inilah yang menjadi opportunity buat
oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan. Yang kedua juga Kemendikbud memang harus melakukan cek PPATK ya, digital forensik terhadap rekening bank semua rektor kalau perlu, atau semua kepala sekolah SMA, SMP, negeri ya, yang negeri, yang swasta kan negara nggak ngurus gitu. Itu dicek apakah memang satu orang saja seperti yang di Lampung atau yang lain juga melakukan hal yang sama. Karena dengan universitas mencari dana secara swadaya melalui jalur mandiri apapun namanya ini, itu memang menciptakan inequality di dalam education system kita, ketidakadilan. Jadi sekarang ini hanya orang kaya yang punya kesempatan atau orang menengah yang punya kesempatan membuat keturunannya menjadi orang kaya atau kaum menengah juga. Orang miskin itu nggak bisa, miskin itu ya UMR lah. Karena bagaimana mau masuk, kalau masuk sekolah negeri itu harus bayar sampai 20 juta, 100 juta, 350 juta. Pasti ada yang mengatakan, ya masuklah kamu jalur SNMPTN, masuk UTBK. Ya tapi kalau mau masuk UTBK SNMPTN juga harus ikut bimbingan tes yang harganya 20 juta juga setahun. Kok gajinya aja nggak cukup beli beras. Jadi jalur mandiri bagus dari satu sisi, yaitu building block dari revenue universitas, tetapi tidak bagus karena bisa menciptakan, paling tidak menciptakan korupsi dan inequality dalam education system kita. Yang pintar-pintar itu kalau nggak punya duit, jatuh-jatuhnya jadi tukang angkot atau tukang becak juga. Ya, memang jalur mandiri masuk universitas ini kan resmi ya, sudah semua universitas itu ada jalur mandiri. Nah, memang macam-macam modelnya, ada yang bayarnya mahal, ada yang kalau UGM kalau sama UI kalau nggak salah itu jalur mandiri itu uang masuknya tidak ada ya, sama gitu kan sama jalur UTBK gitu. Cuman perguruan tinggi lain, negeri lain itu masuknya itu yang di ranking adalah duitnya. Ya ada di ranking kepintarannya itu tesnya, tapi mungkin seberapa lah, sedikit lah. Kebanyakan yang nulis angkanya kecil itu tidak akan masuk gitu ya. Jadi yang masuk itu yang nulis angkanya gede. Nah ini yang jadiin tadi dibilang untuk sumber dana universitas ya. Ya selama ini memang legal, transparan pengelolaan dananya ya mungkin ini salah satu sarana yang legal untuk mencari dana dari. Mitra Bisnis, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.